Saudara, kita sudah berbicara panjang lebar. Apa saja yang dibuang? Ya, bicara tentang dibuang. Ranting yang patah lepas dari pokoknya menjadi kering dan dibuang. Garam yang tawar dan tidak ada gunanya lagi dibuang. Apa yang masuk ke mulut setelah diproses akhirnya menghasilkan kotoran dibuang. Nah, tidak sedikit kita bicara tentang hal-hal yang dibuang. Orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil ditenggelamkan dan dibuang dalam laut. Nah, banyak hal kita bicara tentang hal dibuang. Dan hari ini setelah kita memahami bahwa yang menajiskan adalah apa yang keluar melalui mulut, karena yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati. Dari hati ada segala macam bentuk kemungkinan hal yang tidak benar. Ada akar pahit, ada iri hati, ada fitnah, ada kegeraman, ada kemarahan, dan ada berbagai macam kejahatan. Jadi apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Oleh karena itu, supaya hidup kita selalu berada pada real dan benar, Paulus memberikan penegasan, buanglah segala kepahitan, segala fitnah, segala iri hati, segala kegeraman, segala kecemburuan, dan juga segala kejahatan dari hidupmu. Dan bagaimana cara membersihkan pikiran hati kita dari segala kejahatan, dari segala sesuatu yang tidak benar, dari segala sesuatu yang tidak baik. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-3, kamu menjadi bersih oleh firman. Jadi untuk membersihkan pikiran kita, hati kita dari segala yang jahat, dari unsur-unsur fitnahan, dari segala kemungkinan hoax, dari kecemburuan, dari kebencian, dari dendam, dari kepahitan, adalah firman Tuhan. Dan kita juga tahu bagaimana cara menjaga pikiran hati kita supaya tetap bersih juga oleh firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi menjaga hati, pikiran supaya tetap bersih adalah dengan firman Tuhan. Membersihkan dan membuang dari hati kita dan pikiran kita segala yang jahat juga oleh firman Tuhan. Sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dari dan oleh firman Tuhan, seseorang disadarkan akan dosa kesalahannya, seseorang kemudian bertobat, dan seseorang kemudian bertindak untuk memperbaiki kelakuannya. Dan bagaimana dengan dosa-dosanya? Barang siapa mengaku dosa, maka ia setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi beriringan dengan merenungkan dan mengerti firman Tuhan, dan ketika kemudian dinyatakan kesalahan, mengambil tindakan bertobat, Allah mengampuni, lalu kita memperbaiki diri kita. Jadi oleh firman Tuhan kita membersihkan diri kita, hati kita dari segala yang jahat. Dan ingatlah, oleh dan melalui firman Tuhan kita mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kapasitas di bawah pimpinan Roh Kudus untuk membuang segala yang tidak benar dari hati kita, dari pikiran kita. Baik itu kebencian, kemarahan, kegeraman, emosional, dendam, kemudian juga niat-niat yang tidak baik, iri hati, fitnah, dibersihkan dari pikiran hati kita dan juga akar pahit sehingga hati kita menjadi bersih. Kalau hati kita menjadi bersih, maka segala yang keluar dari mulut kita bersih, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, perbaharuilah hidupmu, dirimu, hatimu, pikiranmu oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan bagaimana kita menjaga agar hati kita, pikiran kita tetap bersih oleh firman Tuhan? Bagaimana caranya? Siang malam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buanglah segala kebencian,
segala kejahatan, segala kepahitan, segala iri dan dengki dari hatimu. Sebab engkau telah hidup sebagai orang yang dilahirkan kembali, hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.